Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Maria Dona Eka, kelas C semester 1, Prodi Sosiologi dengan NIM 2103030075. Di sini saya akan mereview buku Demokrasi Deliberatif di Asia sebagai tugas mingguan yang ke-9 saya dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Yang pertama, Demokrasi Deliberatif di Asia. Masa lalu, sekarang, dan masa depan Vaughan He dan Michael Gebrin menetapkan latar dan tujuan buku selama 2 dekade terakhir. Berbagai pertemuan konsultif dan deliberatif telah diperkenalkan di Asia. Dari pengaktifan kembali musyawarah desa tradisional hingga pengenalan model-model barat dari deliberatif polling. Partisipasi publik berkembang, namun demikian karya ilmiah tentang demokrasi deliberatif Asia masih kurang. Meskipun ada banyak literatur di beberapa negara Asia, cerita Asia tentang demokrasi deliberatif jarang terdengar secara keseluruhan. Volume yang diedit ini adalah yang pertama mengambil perspektif komparatif tentang kemunculan dan evolusi praktik deliberatif di Asia dan hubungannya dengan demokrasi. Yang kedua, demokrasi desa dan tata kelola desa di Cina. Regularisasi dan frekuensi musyawarah desa untuk mempelajari berjalannya demokrasi permusyawaratan desa, pemeriksaan terhadap frekuensi berbagai pertemuan desa menjadi sangat penting. Tanpa regularisasi pertemuan semacam itu, demokrasi deliberatif desa tidak dapat berjalan. Menariknya, dalam survei nasional awal 2005, 59,3% hanya 20 responden tidak yakin apakah ada lebih dari satu pertemuan perwakilan. Hanya 28,3% responden yang melaporkan bahwa desa mereka mengadakan setidaknya 2 pertemuan perwakilan desa pada tahun 2004. Namun, jumlah rata-rata pertemuan perwakilan desa yang dilaporkan telah meningkat secara substansial pada tahun 2008 menjadi 5,9% dan pada tahun 2016 meningkat menjadi rata-rata 7,2%. Jumlah pengungkapan urusan desa juga meningkat secara signifikan selama periode ini, meningkat dari 5,8% pada 2008 menjadi 8,9% pada 2016. Seperti halnya jumlah pertemuan penilaian demokrasi dari 2 kali pada 8% menjadi 3 kali pada 2016. Namun jumlah desa majelis meningkat hanya sedikit dari 1,6 pada tahun 2008 menjadi 2,1 pada tahun 2016. Yang ketiga, Indonesia Deliberatif dan Deliver Pendalaman Demokrasi Indonesia melalui Akuntabilitas Sosial. Forum dan praktik permusyawaratan lokal Indonesia memiliki sejarah panjang dalam melibatkan warga melalui proses musyawarah akar rumput. Gagasan musyawarah diabadikan sebagai prinsip inti dalam ideologi nasional Pancasila. Dimulai pada masa pemerintahan otoriter pada tahun 1980-an, musyawarah rencana pembangunan tingkat desa setiap Januari mengarah pada pertemuan tingkat kecamatan dan kabupaten yang berpuncak pada Musrebang Nasional pada bulan Mei setiap tahun, menyetujui rencana pembangunan nasional yang menjadi dasar rancangan anggaran nasional yang diumumkan pada hari kemerdekaan pada bulan Agustus. Musrebang desa bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu utama pembangunan di desa sebagai dasar daftar program prioritas yang didanai melalui anggaran kabupaten atau nasional. Yang keempat, demokrasi deliberatif di desa India. Sejarah singkat musyawarah desa di India. Perjalanan demokrasi deliberatif di desa-desa India dimulai di India kuno sekitar 2,5 ribuan tahun. Selama berabad-abad, badan-badan musyawarah menjadi pusat sistem pemerintahan lokal serta wacana dan dialog agamaan. Sejarawan telah menggunakan prasasti dan sumber lain untuk mengidentifikasi pola asosiasi dan perlawanan di antara komunitas petani di dan selatan yang membuktikan berbagai komunitas politik atau sosial yang berbeda. Secara signifikan, Sabah yang populer pada masa itu termasuk anggota dari bagian masyarakat yang lebih miskin di samping orang-orang terkemuka dan kasta tinggi.
Istilah Sabah atau persekutuan itu sendiri awalnya menunjukkan pertemuan di mana kualitas orang yang berbeda berpendapat diuji bukan adegan pengucapan oleh para penatua kasta dalam pemerintahan India kuno, sementara kasta tertentu berhak untuk memerintah kekuasaan dibagi oleh seluruh komunitas. Ketika Inggris tiba, tradisi musyawarah masih hidup dan sehat. Saat menulis tentang desa-desa India pada tahun 1832 kepada Komite Parlemen terpilih pada Piagam Perusahaan India Timur. Yang kelima, pembuatan konstitusi partisipatif dalam deliberatif Nepal dalam masyarakat yang terbagi. Nepal secara singkat, Nepal terkenal dengan keragaman budaya dan geografisnya. Dari gunung tertinggi di dunia hingga dataran rendah, yang rawan banjir, lingkungannya unik adalah rumah bagi lebih dari 100 kelompok identitas yang berbeda berdasar kombinasi etnis, kasta, dan bahasa. Namun, struktur politik dan sosial Nepal telah didominasi oleh kasta atau individu dari perbukitan. Meskipun diskriminasi kasta telah dilarang, hal itu tetap ada dalam praktik dan mengonfirmasikan sistem peningkat yang meluas dan kompleks. Diskriminasi dan pengucilan politik ini yang menyertainya, yang menyebabkan pemberontakan Maois dari tahun 1996 hingga 2005. Secara geografis, Nepal terpencil dan daerah pegunungan serta infrastrukturnya yang buruk telah menciptakan daerah-daerah yang terisolasi secara ekonomi dan sosial, di mana pemerintah telah memiliki sedikit jangkauan. Meskipun ini, Nepal sangat tersentralisasi dengan badan-badan pemerintah daerah dan lokal yang formal tetapi kurang diberdayakan dan kurang dimanfaatkan. Yang keenam, demokrasi versus elit di Malaysia. Politik lama musyawarah elit dalam demokrasi konsosialisasi masyarakat Malaysia telah mempraktikkan semacam demokrasi sosialisasi sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1957. Konsosiasionalisme yang menekankan kerjasama dan musyawarah di antara para elit sering direkomendasikan untuk masyarakat yang terbagi secara etnis seperti Malaysia. Ini terdiri dari 4 fitur utama pemerintahan koalisi besar, perwakilan proporsional, otonomi, transgementasi, dan hak veto minoritas. Yang ketujuh, konsultasi sebagai partisipasi non-demokrasi. Singapura dan implikasinya. Kerangka MOP malah memusatkan analisis pada perjuangan universal atas margin konsentrasi politik dan reformasi kebijakan melalui institusi didasarkan pada pengamatan bahwa ketidakmampuan lembaga-lembaga politik yang ada untuk berkontradiksi dalam konteks ketidaksetaraan yang semakin intensif di bawah telah memicu tahap baru dalam perjuangan semacam itu, mempertahankan atau mengatasi konflik, perkembangan kapitalis maju, konflik etnis, gender, agama, dan lainnya, dengan akar-pakar perkapitalis terus menjadi dasar konflik. Namun kondisi di mana perjuangan dilakukan dan kondisi politik dimungkinkan oleh sifat transformatif dan kontradiktif dari perkembangan. Oleh karena itu, telah terjadi proliferasi praktik, konsultatif, dan deliberatif di berbagai jenis rezim yang berbeda, tetapi tentu saja bervariasi dalam tingkat dan signifikasinya bagi perubahan politik pada dasarnya dipengaruhi. Yang kedelapan, Filipina lintasan demokrasi deliberatif yang tidak merata. Dari defisit demokrasi ke aspirasi deliberatif uraian ilmiah tentang karakter demokrasi Filipina sering dibingkai menggunakan konstata berorientasi defisit. Dalam laporan ini, kekurangan demokrasi Filipina disorot dengan mengidentifikasi kondisi struktural yang menggagalkan konsolidasi demokrasi. Benedict Anderson menggambarkan Filipina sebagai demokrasi, menelusuri bagaimana periode kolonial Spanyol menciptakan kelas lokal yang diistimewakan, yang mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan yang berkembang menjadi elit modern saat ini. Posisi elit ini semakin mengakar ketika Spanyol dikombinasikan dengan elektorisme Amerika. Inti dari warisan kolonial Amerika adalah menggunakan pemilu untuk memodernisasi persaingan antar elit.
Yang kesembilan, demokrasi dan polling deliberatif dalam pembuatan kebijakan di Jepang. Sejarah singkat demokrasi Jepang adalah negara demokrasi non-barat, non-Kristen pertama dan contoh pertama demokrasi dengan ekonomi pasar di luar peradaban barat Yunani Romawi. Pada tanggal 14 Maret 1868, Kaisar Meiji menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan akan dibentuk secara luas dan semua masalah diputuskan melalui diskusi publik. Namun ini bukan awal dari demokrasi deliberatif di Jepang, tetapi pembentukan sistem politik formal konstitusi diumumkan pada 11 Februari tahun 1998, diadakan pada 1 Juli 1890. Jepang seperti Jerman dan Italia terlambat memulai proses demokratisasi yang difokuskan pada pembangunan bangsa, sehingga pembentukan pemerintah pusat dan birokrasi diprioritaskan. Sekian dari video saya, terima kasih.